orang kuliah itu kan melewati proses, Ya. ya kan? Nggak cuma ya oke lah kita cari kerja, tapi selain itu kan kita juga perlu menyerap ilmunya, prosesnya, gitu kan? Cara berpikirnya, cara menganalisis masalah. Nah itu kan yang harusnya teman-teman mahasiswa itu bisa dapatkan gitu dengan berkuliah. 6 bulan sekali kita mengadakan ini orientasi mahasiswa baru, itu kita kumpulin mahasiswa untuk kasih edukasi tentang gimana pembelajaran di UT tuh banyak banget yang fresh graduate. Iya, dia udah nggak mikir-mikir mau kuliah di mana, langsung tujuannya di UT karena dia bisa sambil kuliah sambil kerja. Kalau kita cuma punya uang 150.000 gimana Bu Sisil kan gitu ya. Bisa pakai ambil non sipas paket 1 semester 1 mata kuliah aja udah. Tapi kan panjang kuliahnya. Tapi kan nggak masalah, kita nggak ada drop out. Nah, itu. Mau sampai usia saya 70 tahun nih. Nggak ada. Nggak ada. Kalau di UT enak, kita nggak perlu biaya kos. Seperti kampus yang lain, kita nggak perlu datangi kampus yang akan mendatangi Anda kan gitu. Kalau di UT kita misinya jangan sampai merugikan mahasiswa. Udah gitu. Makanya banyak yang kuliah di UT. Ayo kuliah di UT ya. Awas ya. Halo, selamat datang di podcast Selasar Kampus bersama saya Syiful Arifin dan Sobat Solopos Media Group atau Sobat Espos. Kali ini kita akan ngobrol tentang dunia kampus. Bersama saya ada 2 narasumber dari Universitas Terbuka Surakarta. Yang pertama Mbak Sisil, manajer pembelajaran dan ujian Universitas Terbuka Surakarta. Dan yang kedua ada Mbak Anggi, staf UT juga ya. Ya, kali ini kita akan membahas soal perkuliahan, dunia kuliah. Tapi sayangnya nggak ada mahasiswa ya. Harusnya ada mahasiswa kan. Kita udah lama kayaknya nggak ke kampus. Saya nggak ke kampus. Tapi kalau misalnya Mbak Anggi sama Mbak Sisil selalu di kampus ya. Kita juga mantan mahasiswa. Mantan mahasiswa ya. Tapi kalau Mbak Sisil selain di staff sebagai manajer juga sebagai pengajar ya? Iya, saya dosen PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Jadi setiap hari ketemu mahasiswa? Iya, jadi nggak setiap hari juga sih. Sebenarnya UT kan ini ya, basicnya kita pembelajaran jarak jauh dan online ya. Otomatis bertemu tapi secara virtual seperti itu. Iya, kalau ngobrol soal kampus, ini belakangan lagi rame nih di media sosial. Kuliah itu adalah scam, penipuan. Ada konten kreator yang menyebut kuliah itu penipuan. Karena nggak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi, cari kerja susah, kuliah mahal-mahal, lama dan sebagainya, malah nggak dapat kerja sesuai dengan harapan. Tapi ya di media sosial biasalah, ada yang pro dan ada yang kontra ya. Gimana Mbak Sisil? Iya, jadi menanggapi soal itu ya, teman-teman, bagi apa nih? Saya manggilnya Sobat Espos. Sobat Espos di sini jangan khawatir terhadap statement yang seperti itu ya, karena apa? Kalau teman-teman nggak salah pilih kampusnya, itu tentunya kenapa harus di UT? Kenapa harus kuliah di UT? Karena kita nggak ada istilah apa ya, scam, penipuan dan sebagainya, karena kita dapat rekor muri loh dari mahasiswa alumni yang paling banyak se-Indonesia itu lulusan dari UT. Berapa jumlahnya? Dan sekarang kita mencapai 760.000 mahasiswa. 760.000 mahasiswa. Lulusannya? Enggak, saat ini aktif. Iya. Oke, yang lulusan? Yang lulus, waduh, total 2 juta lebih 2 juta ya. Jadi seluruh itu Indonesia. paling banyak se-Indonesia ya? Paling banyak kita dapat rekor muri dan katanya tadi kan nggak bisa dapat kerja dan sebagainya. Nyatanya dari rekor muri juga dari tahun 2019 kita keterima alumni yang paling banyak dari UT keterima CPNS terbanyak di 2019. 2019 terbanyak dari lulusan UT. Iya, nah itu tuh salah satu bukti. Kita nggak usah ngomongin apa, kalau saya ngomongnya data ya. Kita jadi bukan penipuan ya? Iya, bukan penipuan. Tapi memang di media sosial itu muncul kontroversi. Tapi yang paling banyak bukan kontroversi sih, saya nyebutnya adalah banyak yang nggak setuju bahwa kuliah adalah penipuan. Itu bukan scam, tapi malah kuliah itu adalah sebuah
proses menuju masa depan yang lebih bagus. Iya. Setuju nggak? Iya, kalau saya gini, orang kuliah itu kan melewati proses, ya kan? Nggak cuma niat kita kan, ya oke lah kita cari kerja, tapi selain itu kan kita juga perlu menyerap ilmunya, prosesnya, gitu kan? Cara berpikirnya, cara menganalisis masalah. Nah itu kan yang harusnya teman-teman mahasiswa itu bisa dapatkan itu dengan berkuliah. Mbak Anggi dulu kuliahnya di mana? Di UT atau di? Bukan sih, dari kampus sebelah sih. Jurusan? Sastra Indonesia. Gimana? Anda melihat kalau misalnya orang yang kuliah dan orang yang tidak kuliah atau belum sempat menikmati bangku kuliah berbeda? Oh pastinya beda. Pola pikir ya. Kemandirian. Pola pikir kemandirian. Ya. Kalau ini khususnya ya mahasiswa UT ya. Mungkin yang beda dengan mahasiswa lain, kalau saya merasakan setelah saya bekerja di UT, yang dulu tidak saya dapatkan, itu karakter ya, pendidikan karakter salah satunya yang tidak saya dapatkan. Kan kalau mahasiswa UT itu kan perkuliahannya online ya, dimana kita harus mengerjakan yang namanya tugas-tugas itu tepat waktu. Beda kalau kita kuliah konven, itu bisa nanti disusulkan tugasnya, deadline telat disusulkan kayak gitu kan. Nah itu kan tanggung jawab ya, pendidikan karakter kayak tanggung jawab. Terus juga terkait kejujuran akademik nih ya. Kalau di konven kan kita bisa ngerjain bareng istilahnya gitu ya. Kalau di UT itu ujian aja seketat itu, ketat banget. Jadi untuk istilahnya mencontek itu peluangnya sangat kecil gitu ya. Nah itu loh pendidikan-pendidikan yang kayak gitu yang kalau kita tidak berkuliah kita tidak bisa mendapatkan kayak gitu loh. Analisis dalam pola pikir gitu ya. Menghadapi suatu tugas permasalahan, gimana cara pola pikir kita seperti itu. Jadi pola pikir kemudian kemandirian itu akan didapatkan oleh orang yang kuliah. Karakter. Padahal kadang-kala orang itu hanya melihat kalau kuliah maka harapannya dapat pekerjaan yang lebih bagus daripada tidak kuliah. Padahal tidak hanya sekedar itu ya. Tidak hanya sekedar soal uang atau dunia kerja, tapi soal pola pikir juga ya. Apa yang membedakan antara orang yang kuliah dan orang yang tidak kuliah atau belum sempat menikmati bangku kuliah? Ya yang pastinya grade-nya ya. Gini, kalau misalnya kita kerja hanya pakai ijazah SLTA. Nah itu peluang pekerjaan kita apa sih? Paling banter apa? Paling itu. Tapi kalau kita punya value, kita punya istilahnya ijazah yang lebih tinggi, otomatis kan bisa taraf hidupnya kan bisa lebih baik gitu loh. Ketimbang kalau kita nggak berkuliah. Itu pasti yang sangat-sangat terlihat. Tapi ada juga yang beralasan, kalau saya ingin jadi pengusaha, kan tidak harus kuliah, karena ijazahnya nggak dipakai. Apakah ini berpengaruh juga orang yang sudah pernah berkuliah dengan orang yang tidak ketika menjadi pengusaha, berwirausaha itu berbeda? Gimana Mbak Sisil? Kalau menurut saya itu sangat berpengaruh ya. Ya tadi yang dikatakan Mbak Anggi, saya sependapat pola pikir. Itu kan kalau kita tidak menempuh pendidikan yang lebih tinggi, kita tidak akan mendapatkan ilmu yang kita serap dari perkuliahan. Contoh, integritas akademik kita, kejujuran kita terhadap mengerjakan soal, kemudian kejujuran kita kita mendapatkan value untuk benar-benar menjalani hidup nanti itu seperti apa. Tapi kalau di pendidikan rendah kan kita tidak dapatkan itu, sehingga untuk berwirausaha pun gimana nih cara memanajemen waktu dengan baik, manajer kemudian pengusaha kan juga butuh marketing yang cerdas ya. Nah itu kan seperti itu kan kita dapatkan di pendidikan tinggi kalau menurut saya ya. Ya benar sih. Bahwa orang yang pengusaha pun kalau misalnya yang well educated kan dia akan lebih mengembangkan usahanya lebih mudah seperti itu kan. Tapi ini memang ada cerita kita yang semester kemarin ya di acara LPKBJJ kita. Ada satu mahasiswa yang usianya itu sudah lanjut 50-an. Senior ya? Ya, pastinya. Nah, kita kan penasaran nih, yang lainnya kan banyak yang masih muda-muda gitu. Kenapa sih Bapak kok mau kuliah lagi gitu ya? Bapaknya itu seorang pensiunan gitu.
dan beliau itu ingin membangun usaha gitu. Nah dia nggak mau cuma belajar dari otodidak, dia mau ada ilmunya. Makanya dia berkuliah lagi. Kuliah di jurusan apa? Administrasi bisnis. Administrasi bisnis. Iya. Jadi pendidikan akan mendukung apapun ya pekerjaan termasuk usaha pasti, ya. Itu. Nah kalau hubungannya dengan UT, kan UT itu biasanya atau identik ya dengan orang-orang yang kuliah sambil bekerja kan. Jadi banyak juga ya orang yang sudah bekerja pun pengen kuliah, tapi kok malah yang ada orang yang belum bekerja kok malah nggak pengen kuliah tapi langsung pengen bekerja. Nah itu mindsetnya. Yang mau kuliah itu yang sudah terbuka. Mindsetnya pasti udah terbuka. Seperti universitas kami ya. Open to all. Open to all. Ya itu. Ini ya. Yang nggak mudah untuk membuka mindset. Saya pernah itu kayak sosprom gitu ya di daerah Birjo. Iya. Birjo di sana itu dari. Birjo di mana? Daerah Ngargoyoso. Di sana kan desanya kan desa wisata ya. Pendapatannya itu kan tinggi. Dari kepala desanya itu memberikan beasiswa kepada sekitar 300-an siswa. Bagi warganya yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi. Ke UT atau nggak ke cuma, semuanya? Ke semuanya. Iya. Nah di situ tuh warganya itu kayak ditanya gitu loh, berapa persen yang mau melanjutkan? Hanya sedikit sekali. Dari yang datang itu sekitar 300-an siswa yang mau lanjut di pendidikan tinggi itu hanya sedikit. Minatnya itu masih sangat kurang. Jadi mereka pengennya langsung kerja. Kerja. Taunya kan biar cepat dapat cuan gitu kan. Nah disitulah kita diundang oleh kepala desanya, gimana cara membuka mindset mereka untuk paham akan pentingnya pendidikan tinggi itu. Gitu. Terus hasilnya gimana? Ya sudah mencoba beberapa pendekatan ya. Cuman mungkin untuk next semester kalau itu karena kita baru kerjasama menjalankannya baru aja bulan apa itu kita undang kepala desanya ya. November. Mungkin di next sekarang kan lulusannya juga masih di next semester yang pembukaan yang berikutnya. Iya. Gitu. Orang yang sudah bekerja pun pengen kuliah ya. Harusnya pikirnya kan gitu kan. Itu ya kita iming-imingi, mau nggak dapat cuan plus bisa kuliah di mana? Di UT dong pastinya. Jadi sebagian mahasiswa sudah bekerja ya? Iya, rata-rata. Mayoritas bekerja sambil kuliah. Kuliah bekerja. Tapi mereka yang kuliah di UT itu katanya fresh graduate udah banyak juga. Banyak. Ini mulai bergeser. Kalau kita setiap 6 bulan sekali kita mengadakan ini orientasi mahasiswa baru itu kita kumpulin mahasiswa untuk kasih edukasi tentang gimana pembelajaran di UT itu banyak banget yang fresh graduate langsung dari dia SMA. Dia udah nggak mikir-mikir mau kuliah di mana, langsung tujuannya di UT karena dia bisa sambil kuliah sambil kerja karena 2-3 pulau semua terlampaui ya sambil menyelam minum air kan gitu. Kan ada dua misalnya. Pertama adalah fresh graduate dari SMA atau SMK atau MA, kemudian langsung ke UT kerja sekaligus ke UT. Tapi ada juga yang misalnya dia bekerja dulu selama beberapa tahun, ada gap year 2-3 atau berapa. Kemudian ada waktu luang dia kuliah. Ada yang seperti itu. Lebih banyak mana, Mbak? Baik, kalau sekarang hampir 60-40 ya. Rasanya 40 yang fresh graduate, 60 yang ini. Yang gap year tadi. Oh, yang gap year yang 40. 60 yang gap year seperti itu. Ya, sekitar rata-rata kalau ditanya mereka yang gap year ya, yang sudah bekerja kemudian baru kuliah, alasannya apa? Ketika ditanya, ini mengumpulkan uang dulu mereka. Oh, mengumpulkan uang. Oke. Mereka mengumpulkan uang dulu kan dikiranya kalau kuliah tuh mahal, ya kan? Terus mereka cari info dengan biaya di UT yang terjangkau gitu ya. Akhirnya mereka mau melanjutkan kuliah. Tapi rata-rata karena masalah ekonomi. Jadi mereka pengennya kuliah bayar sendiri. Nah, biaya di UT kan juga terjangkau. Sama aja kalau kita hitung-hitung 6 bulan itu mulai dari 1 juta
300 sekian. Itu kalau kita bagi 6, kan 6 bulan ya, kita 6 bulan sekali bayar segitu, sama aja sama SPP-nya sekolah SMA atau SMK tuh murah, biayanya murah, terjangkau di UT 240 sekian kan, sama aja 1 bulannya 240 sekian per bulan. per bulan. Nah itu kalau mereka misalkan gajinya di bawah UMR dan sebagainya masih terjangkau buat kuliah di UT untuk membiayai dirinya sendiri ya. Itu Masih lebih untuk kuliah murah di UT. daripada setiap minggu Iya. sekali ngopi di kafe gitu ya. Iya. Apalagi di UT bisa ngambil paketnya lain. Kalau itu kan paketan per semester ya. Ya, oke. Kalau kita cuma punya uang 150.000 gimana Bu Sisil kan gitu ya. Bisa pakai ambil non sipas paket 1 semester 1 mata kuliah aja udah registrasiin. Tapi kan panjang kuliahnya. Oh, lebih Jadi panjang ya. Oke. tapi kan nggak masalah, kita nggak ada drop out. Nah itu Mau sampai usia saya 70 tahun nih. Oh, nggak ada Theo? Nggak ada, cuman bayar nanti misalkan ditinggal ya berapa semester, itu yang ditinggal itu tidak akan bayar. Jadi yang mau ditempuh saja nanti ketika umur 40 tahun, saya mau ngelanjutin semester 2, udah semester 2 aja yang dibayar. Semester 1-nya kan udah muncul nilainya. Tapi harus ada pemberitahuan kalau mau cuti. Istilahnya cuti ya? Oh iya, enggak juga sih. sih. Nanti tinggal tidak registrasi. Udah Oh selesai. iya. Ya. Oh jadi nggak ada DO? Nggak Wah, ada. ini saya baru tahu. Wah enak Makanya, juga ya nggak ada enak DO. juga. Ya, itu tadi Makanya. kuliah sepanjang hayat. Hayat. Heeh. Banyak hayat. Kakek saya pun, misal kakek saya ini usia 60 tahun ya. Kemarin ada sih wisuda nenek sama cucunya. Jadi Bareng? Jadi neneknya nempuh kuliah, cucunya juga barengan. Karena itu nggak ada siapa saja bisa kuliah di UT umur 60 tahun. Tapi ada syaratnya, ijazah minimal SMA ya, Iya. atau pakai C sederajat. Derajat. Cuman punya itu KTP udah selesai, langsung jadi mahasiswa. Nggak ada tes masuk. Itu nenek sama cucu kuliah bareng itu jurusannya sama juga? Enggak beda itu. Satunya pendidikan, satunya cucunya enggak. Cucunya fresh graduate? Iya, sepertinya 1 semester berhenti gitu. Pas itu. Yang nyolek, yang ngajak cucunya atau malah Nah, neneknya? itu kurang tahu ya. Kita soalnya sering suami istri wisuda bareng, kakak adik wisuda bareng, Oh, ada ya. anak bapak, ibu anak itu sering banget. Ini juga nih, ada kebetulan kan saya di bagian ijazah ya, kelulusan ijazah. Itu ada yang ya itu tadi yang udah sepuh gitu kan, mau tanya terkait wisuda gitu. Terus kayak semangat banget mau wisuda gitu kan. Terus ya itu tak tanya gitu, kok kayaknya tuh happy banget Pak mau wisuda. Iya, saya mau mengajak seluruh keluarga saya, cucu saya. Maksudnya itu biar memberi contoh gitu loh untuk cucu-cucunya nanti ini loh. Kakekmu usia lanjut aja masih pendidikan tinggi. masih kuliah, masih bisa wisuda kayak gitu. Paling senior umur berapa sih mahasiswanya? Tadi 60 ada ya? 60 ada. Yang lebih dari 60 ada? Mungkin UT daerah lain kita kan ini ya, UT ada 40 unit ya. UT cabang seperti kantor cabang seperti kampus lah, cabang UT Aceh, Jayapura, Surakarta. Nah, itu mungkin ada yang lebih lanjut lagi. Kalau di Surakarta setahu saya ketika saya bekerja ya 60-an itu. 60-an ya? Iya. Dan kalau 60-an kuliah, mereka yang dicari apa? Ilmu? Ya itu. Atau pingin kerja lagi? Kalau pingin kerja lagi kayaknya enggak ya? Enggak sih. Kalau saya sih ya itu sih yang saya temukan gitu loh. Bapaknya itu ya nyari ilmunya gitu. Memberi contoh semangat pada anak cucunya ya. Ibu-ibu rumah tangga itu kan juga ya untuk menjadi ibu rumah tangga pun juga harus pintar loh. Karena mendidik anak zaman sekarang itu kan nggak mudah ya. Nggak mudah. Nah itu kan juga harus upgrade juga ilmu dari ibunya. Namanya ada jurusan atau prodi parenting kayak gitu, pendidikan apa ya? Kalau pendidikannya nggak ada, cuman kita ada yang namanya MOOC loh, program sertifikat. Nanti bisa ambil tuh yang kelas parenting kayak gitu-gitu. Iya. Ada kayak gitu. Ada loh di UT. Apa namanya itu? Program bersertifikat. Program bersertifikat. Jadi bukan apa namanya S1. Oh enggak, nanti dapatnya kan apa namanya sertifikat ya. Seperti semacam pelatihan ya. Seperti itu, kayak pelatihan gitu. Jadi menarik juga secara ya. Online. Tapi kalau dari riset
kan biasanya kampus itu yang akan dicek itu yang bisa dibanggakan itu adalah bagaimana lulusannya itu mendapatkan pekerjaan. Iya. Berapa Iya, jeda antara iya. lulus dengan pekerjaan Iya. seperti itu. Kalau di UT berarti nggak ada istilah kayak gitu ya? Karena Ada. sebagian udah bekerja. Iya, kita biasanya juga tetap sama diminta kementerian untuk mengisi treasure study ya Ya. untuk lulusan alumni di mana. Ya kita juga sudah bekerja dan banyak maksudnya apa ya yang manfaatnya yang lebih banyak, misal pekerjaannya setelah kuliah di UT mendapatkan yang lebih tinggi jabatannya. Ada promosi. Ya promosi. Jabatan. Itu banyak yang seperti itu, lebih meningkat lah istilahnya, bukan downgrade tapi upgrade gitu. Ya otomatis ya bukan downgrade ya. Iya. Oh, karena ijazahnya itu bisa dipakai untuk iya, untuk promosi ya. promosi ke jenjang berikutnya. Itu Paling sih. tidak naik golongan. Iya. Iya. Ada cerita-cerita yang menarik nggak ketika mereka harus membagi waktu antara bekerja dan apa Kuliah. kuliah. Iya. Kita yang kerja tahu sendirilah bagaimana waktu itu kadang-kala harus bekerjaan, kemudian tugas itu deadline dan sebagainya ada di depan mata. Terus gimana mereka harus membagi waktu antara kuliah dan kerja? Ada sih, ada cerita menarik. Kalau di saya ada mahasiswa beasiswa KIPK, itu dia luar biasa ya. Dalam satu hari dia bekerja 3 pekerjaan. 3 pekerjaan. Karena dia orang tuanya divorce, ya, ibu dan bapaknya entah di mana tidak ada kabar. Ya. Dia masih membiayai 2 adiknya di rumah, dan ada neneknya yang sudah sakit-sakitan seperti itu, tapi di rumah. Nah, otomatis dia harus memutar otak untuk satu biar bisa tetap makan nasi ya, untuk itu. Kemudian dia juga bisa membiayai kuliah dia sendiri, membiayai sekolah adik-adiknya. Nah, terutama biaya makan ya yang harus keluar tiap hari, karena rumah kan ada ya mungkin listrik dan sebagainya. Nah, dia tuh bekerja dalam satu hari 3. Jadi paginya, tapi enggak yang full semua ya, paginya itu dia bekerja di counter HP, tapi tidak ngambil yang shift lama seperti 8 jam. Kebetulan counter HP-nya tuh hanya 4-5 jam part time ya. Setelah itu dia bekerja di jualan, ikut orang jualan seperti es teh jumbo seperti itu. Ya, sampai rumah pun dia masih online, dan ada toko kelontong seperti yang di online kan yang harus dikerjakan untuk dikirim-kirim dan sebagainya. Dia buat sesuatu sama temennya seperti itu. Nah, itu kalau saya kan saya pikir itu udah 3 pekerjaan ya dalam 3 satu pekerjaan, waktu. Masih kuliah di UT. Dari jam misalnya jam 8 ya sampai pagi sampai jam 7 ya, jam 7 mulai, sampai balik pulang lagi jam 10 malam kan. 10 malam atau jam 11 selesainya, atau jam 12 malam. Pokoknya ngepek-ngepengin barang itu di rumah, masih dia kuliah di UT. Nah, ajaibnya mahasiswa beasiswa itu nggak pernah turun nilai IPK-nya. Bagus, selalu naik. Kenapa? Karena terbiasa dengan disiplin itu. Mentalnya sungguh luar biasa ya. Dia udah kayaknya dia termotivasi karena dia pengen jadi orang yang tidak mengecewakan sih sebenarnya. Kan dia punya post traumatic syndrome terhadap jadi dia mau jadi orang yang sukses, dan dari dalam dirinya nggak mau nih ibaratnya dibully menjadi orang, intinya tujuannya mau memberantas kemiskinan. Gitu. Ya memang pendidikan adalah salah satu memutus rantai kemiskinan itu ya. Itu akhirnya ya saya salut, dan dia lulus dengan IPK bagus, cum laude gitu. Ya enggak yang 4,0 enggak ya, cum laude gitu. Tapi itu luar biasa loh. Maksudnya perjuangannya enggak mudah, masih ngurusin ibaratnya adiknya sama neneknya di rumah dan sebagainya itu kan. Sekarang dia sudah kerja di mana? Sekarang sudah lulus. Nah, ini saya belum ada kabar dari dia ya. Sudah lulus, tapi belum tahu dia di mana.
penerima beasiswa KIPKA. KIPKA. Sudah murah dapat KIPKA lagi ya? Ya lumayan itu untuk biaya hidup dan lain-lain. Kan kita kalau di UT enak, kita nggak perlu biaya kos. Seperti kampus yang lain, kita nggak perlu datangi kampus yang akan mendatangi Anda, kan gitu kalau di UT. Tapi ada biaya apa namanya, pakai data. Oh ya, itu Gitu pun ya. kita bisa menggunakan WiFi ID di tempat tertentu. Jadi misal di yang kerjasama dengan via UT ya, beberapa tempat ada WiFi ID, kita bisa aktifkan di situ. Jadi bisa itu gratis. free ya? Free fasilitas. Khusus untuk mahasiswa UT. Ya, Ada banyak nggak spot-spot yang ada wifi gratisan kayak gitu? Lumayan sih, ya nggak banyak banget, tapi lumayan bisa membantu mahasiswa untuk mengerjakan di situ. Di Solo ada banyak. Contohnya di mana? Kalau di Telkom sih. Oh, di Telkom itu ya. Kita kerjasama. Ya nggak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Tapi menarik juga ya, bagaimana perjuangan orang-orang untuk mendapatkan pendidikan tinggi itu kan, direwangi apapun ya. Karena merasa bahwa pendidikan itu salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan, atau untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Peningkatan taraf hidup ya. Taraf hidup. Tapi sebenarnya kan kalau tadi disebutkan Mbak Anggi tadi bahwa tidak hanya soal ekonomi semata kan soal mindset, pola pikir seperti itu. Wah, itu kalau cerita-cerita dari mahasiswa UT yang kayak gitu, yang tadi misalnya kerja di 3 tempat, dikumpulkan jadi satu, wah ceritanya menarik banget ya. Panjang. Itu jadi inspirasi bagi banyak orang bahwa yang sudah bekerja, yang sudah sepuh atau senior pun terus belajar. Kenapa yang baru lulus nggak mau kuliah ya? Apalagi orang tuanya punya privilege, kan? Nah, cerita nggak nggak harus dari ini ya, yang ekonominya sulit dan lain sebagainya. Ada cerita menarik lagi, ada mahasiswa yang sudah berkecukupan dan dia punya memang dia itu staf yang kompeten, jadi ibaratnya sekretaris ya yang ikut kemana-mana bosnya kan luar biasa sibuk ya. Dia harus membagi waktu dengan kuliah di UT ya kan. Nah ini bukan soal tentang ekonomi lagi, tapi bagaimana dia mengelola waktu. Nah ketika dia sudah mau ujian tanggal sekian udah keluar KTPU-nya, kartu tanda ujiannya, tanggal misal besok itu kapan ya? 13 Januari ya harus ujian. Dia harus ujian di situ, tiba-tiba harus ke tempat mana tugas dinas nih. Dia nggak bisa ditinggal. Otomatis kalau itu kan reschedule dan reschedule di UT itu kan juga berbayar ya. Tidak langsung semudah, kecuali force major, misal terjadi gempa di situ. Banjir, bencana alam, itu bisa di schedule tanpa bayar. Nah, dia harus mengeluarkan uangnya berkali-kali untuk tetap mengikuti ujian di UT, dan hasilnya juga nilainya bagus. Saya juga heran, padahal dia harus mengeluarkan effort untuk nggak murah ya per mata kuliah, maksudnya ibaratnya 150, berkali-kali dia pindah tanggal itu, tapi nah itu salah satu cerita menarik, karena menurut saya nggak semua orang itu akan komitmen dengan kuliah di tengah kesibukannya. Biasanya kalau sudah capek, sibuk, stres, banyak orang stres kan, banyak yang healing soalnya. Nah itu biasanya putus asa, udahlah saya nyerah aja, berhenti aja kuliahnya kan gitu. Tapi ini pantang menyerah mahasiswa ini. Nah itu cerita menarik menurut saya. Betul. Kumpulkan aja, dibukukan. Wah itu menarik bagi orang-orang yang membaca, itu akan jadi inspirasi banget kan. Wah ternyata kayak gitu. Perlu nih ngundang mahasiswa ya. Iya betul. Jadi sekali-kali testimoni bagaimana mereka jungkir balik kepala jadi kaki jadi kepala untuk kuliah ya. Tapi ngomong kuliahnya itu bisa dikerjakan di pagi hari atau di malam hari. Kalau misalnya tadi ada yang kerja di pagi hari sampai sore hari, itu kuliahnya malam hari atau gimana? Ya, kalau dari pembelajaran segi pembelajaran di UT, di bidang kami itu mahasiswa pakainya aplikasi namanya tutorial online. Oh, tutorial online. Kalau dia
mengambil non TTM. Kan ada yang TTM bukan teman tapi mesra ya? Enggak. Tatap muka ini artinya. Teman ya. tatap muka. Teman tatap muka. Oh. Tutorial tatap muka. Oke. Saya tadi sempat googling. Ada TTM itu apa ya? Iya. Oh ada, gitu ya. Ada tuton. Tutorial webinar. Waduh. Ya, apa itu? Jadi gini, kalau dia ikut tanpa tatap muka otomatis akan tersistem, dia akan mengikuti perkuliahan non tatap muka, yaitu aplikasinya namanya tutorial online e-learning ya. Di situ mahasiswa masuk kapanpun, tapi ada deadline-nya. Jadi misal mengerjakan diskusi jumlahnya 8, diskusi 1 itu 2 minggu. Jadi misal tanggal ini 12 Januari sampai 2 minggu ke depan itu maksimal mengerjakan itu, mau pagi, siang, sore, malam terserah. Yang penting dibatas tanggal itu. Ya jangan sampai terlambat. Jadi bisa diakses 24 jam. Mau nanti paginya bekerja, malamnya bisa mengerjakan. Subuh-subuh bisa mengerjakan, atau sambil ngopi di tempat tongkrongan sambil mengerjakan itu bisa. Tugas juga seperti itu. Chat dengan dosen dan sebagainya sewaktu-waktu juga bisa kalau ada pertanyaan yang sulit dan sebagainya. Itu kalau tutorial webinar itu ada ini ya pertemuan tapi secara daring, itu sudah ada jadwalnya, mahasiswa harus bisa di tanggal tersebut. Nah kalau tidak bisa kesepakatan satu kelas mengganti di hari apa, seperti itu. Nah kalau yang tatap muka ada itu minimal juga 20 per kelas. Tatap muka secara langsung kita kerjasama kepada beberapa sekolah, langsung ditentukan jamnya sekian. Jadi kalau nggak hadir ya dianggap nggak hadir. Oh berarti TTM itu datang langsung. Jadi dosennya juga tutornya juga ketemu langsung dengan mahasiswanya. TTM ya. Iya. Bagi yang TTL ada nggak? Nggak ada itu. Tutorial tatap layar. Online ya, webinar ya. Web itu tutorial webinar. Yeah. Oh, jadi kayak pakai Zoom atau Teams Microsoft gitu kan. Teams. Otomatis kalau kita udah bayar di UT langsung dapat aplikasi Microsoft Teams 365, jadi otomatis itu yang digunakan mahasiswa untuk perkuliahan. Itu web, tutorial webinar. Jadi Tuton itu tutorial online. Sama web sama nggak? Beda. Oke, kalau Tuton tuh asinkronus. Jadi bisa di kapan pun bisa ya. Bagi orang yang super sibuk ya pakai itu, Tuton aja. Itu 3 itu pilihan atau semuanya harus menjalani 3 model pembelajaran gitu? Iya, pilihan dari mereka, mau non TTM, mau istilahnya SIPA semi. SIPA semi itu semi ya. Sistem paket yang semi, jadi separuhnya tuton, separuhnya ada tatap muka. Iya. Nah, tatap muka di di web atau mau tatap muka secara langsung, terserah dari mahasiswanya. Biasanya kan ada orang yang ekstrovert nih, pengen banyak temen. Aku nggak punya temen, kayak gitu kalau tuton. Aku mau ketemu teman-teman nih, kayak apa sih kuliah, pengen TTM, itu bisa. Tapi harus janjian. Harus minimal membentuk kelas 20. Harus ada misal S1 manajemen 20 orang ini saya mau mengajukan di Surakarta untuk tatap muka gitu. Oke, kalau misalnya pembelajaran selama 1 semester ya, itu dibagi berapa tatap mukanya, berapa online-nya atau webinarnya kayak gitu? Tergantung permintaan dari mahasiswa kan. Kita nanti setelah dia registrasi selesai, kita baru tarik data. Oh ini mana nih yang minatnya ke web, tutor. Nanti kita bentuk kelas. Kalau mereka nggak request teman-temannya ya, kan bisa request teman-temannya juga. Ya, untuk membentuk kelas itu kita atur sedemikian rupa. Jadi mana yang TTM, web dan tuton dari mahasiswanya, bukan kita yang nentuin. Mau dari mahasiswa mau skema tutorial yang mana gitu, apakah tuton, web atau full tatap muka. Jadi kalau misalnya bikin ketemu teman-teman pakai tutorial online,
Kalau mau tatap ketemu, muka tatap ya. Iya, muka ada langsung. nih keponakan saya banyak yang saya nggak nyuruh mereka masuk di UT di Purwodadi Grobogan ya. Itu saya tonton aja nanti kan kamu sambil dia buka counter ya, dia punya usaha sendiri. Nggak mau tante, lah kenapa? Saya mau ketemu teman-teman, pokoknya saya tetap Masa nggak punya teman kayak gitu kan? Masa nggak ada tugas kelompok? Enggak, nanti kamu akan ketemu. Kalau di UT kan ada UKM ya, UKM. Kamu mau ikut apa? Kamu apa basket, futsal? Ada nanti ketemu temennya, gini. Emang ada UKM itu? Oh banyak. Ada kita. e-sport juga. UKM-nya lewat online juga nggak? Kalau yang ya game juga lewat online kadang ya. Enggak, maksudnya UKM apa E-sport namanya? ya. Ada e-sport itu lewat online mereka. Kalau janjiannya yang lainnya ini. ke kantor ke kantor. Oh ada kantor ya. UT. Saya kira pakai webinar UKM-nya atau pakai asinkronus gitu. Enggak. Oh jadi mereka bisa ketemu ngopi-ngopi bareng, bareng kuliah kayak gitu ya? Setiap awal pertemuan setelah masih ditutup registrasi kan kita adakan perkumpulan mereka nih. Nanti kan mereka di situ menggabung sama prodi-prodinya, program studinya nanti mereka buat grup. Kita minta seperti itu supaya punya teman di grup, supaya punya teman sharing kelompok belajar namanya seperti itu, supaya mereka nggak ngerasa nggak punya teman gitu sih. Iya, saya punya teman sekitar beberapa bulan yang lalu dia wisuda kumlot ya. Wah, dia sekarang jadi sarjana komunikasi. Tapi dia teman saya, dia udah bekerja seperti itu. Tapi bekerjanya memang agak fleksibel, dia di depan komputer, di depan layar seperti itu, sehingga bisa mengerjakan itu. Bisa apa namanya? Kumlot juga ya. Kumlot ya. Nah itu dia. Tapi asik juga ya seperti itu kan. Iya. Orang taunya kan kalau kuliah harus konven gitu ya. Padahal ada banyak peluang-peluang yang bisa dilakukan. Iya, tapi memang lebih susah sih mengubah mindset teman-teman mahasiswa yang di daerah ya daripada yang di perkotaan. Kalau perkotaan kan dia kok di rumah terus gitu, nggak ada yang julid ya, tiba-tiba wisuda. Tapi kalau tadi yang saya katakan keponakan saya yang beberapa di daerah gitu ya, itu ngerasa kalau saya berangkat kerja nih, tetangga tuh akan tahu kalau saya tuh bener-bener kuliah tante, bukan cuman tiba-tiba wisuda nanti dikira bayar lah, beli jasa lah dan sebagainya. Aduh, gitu kadang susah. Padahal UT itu tergolong kampus negeri kan? Iya. PTN. Bukan Badan BTS akreditasinya A. Oh, ada akreditasi A juga ya? Iya. Alhamdulillah sama seperti PTN yang lain. Dan program studinya juga akreditasinya A dan B. Oke. Wah. Tapi sekarang ada juga sih beberapa PTN yang meniru UT ya. Dia mengembangkan kampus ada yang hybrid gitu. Hybrid seperti itu, bahkan pakai tagline-nya kampus online atau pembelajaran online, kuliah online seperti itu. Iya, itu titik baliknya mulai kemarin pas COVID itu sih. Oke, pas COVID ya. Banyak yang benchmark ke UT ya. Jadi belajar bagaimana membuka kelas online. Kalau UT kan udah terbiasa dari dulu kelasnya online, mau ada COVID pun kita masih tetap jalan gitu ya. Kalau mereka kan begitu kena COVID, wah terus kelabakan gitu ya. Terus akhirnya kan setelah itu banyak yang datang ke UT, benchmark, belajar lah terkait pembelajaran online, terus nantinya tuh mereka ada yang mau mengembangkan seperti itu. Ada beberapa universitas negeri dan swasta itu sudah ada yang kayak gitu. Iya, ada mengadopsi itu ya. Betul, sistem pembelajaran kami. Karena bikin kampus mahal juga ya kalau misalnya harus membangun gedung dan sebagainya kan. Bikin kampus yang online aja. Yang penting kan kalau orang-orang yang sudah bekerja, pikiran yang pragmatis, yang penting bisa sekolah, kualitasnya bagus, murah lagi. Iya, terjangkau. Padahal kan, tapi kan sebagian masih ada yang menganggap bahwa kalau kuliah harus ke kampus yang gedungnya kayak gitu kan. Iya. Ada kan kadang di desa-desa kayak gitu kan. Iya, di daerah tentunya kayak gitu. Kampusnya yang keren, gedungnya yang bagus gitu. Ya kita sebenarnya di Universitas Terbuka Pusat itu besar ya. Teman-teman mahasiswa aja mungkin kadang
karena memang tidak ada aktivitas perkuliahan di sana, jadi Nggak ada, tidak tahu. ya hanya kantor pusat Iya, aja, kantor rektorat kantor aja ya. administrasi. Iya, di sana pusat di samping itu kita buat bahan ajar sendiri loh, buku sendiri. Ya. Dosen-dosennya OT. Jadi teman-teman itu belajarnya dari modul-modul juga dikirim langsung ke alamat kita masing-masing kan, domisili. Nggak perlu kita ngambil ke UT pusat atau ngambil di kantor pos atau kemana atau itu kan langsung dikirim di masing-masing. Oh, masih dikirim buku fisik gitu? Ada buku Jadi kan fisik. bukunya ada 2 ya. Kita pakai buku digital, juga pakai yang fisik. Oh iya. Itu ada 2 layanan sih memang. Dulu saya tahu UT itu pembelajarannya hanya lewat, kalau dulu ya, lewat buku-buku modul yang dikirim lewat pos itu kan. Sekarang kan ada buku online, ada pembelajaran lewat. Dapatnya dua-duanya. Jadi misal dia bukunya nggak dibuka tapi dia ini bisa browsing masuk di digitalnya, dia bisa bawa kemana-mana di lewat HP belajarnya. Gitu. Oke. Tadi Mbak Sisley menyebut bahwa UT tergolong kampus negeri ya, dan kemudian grade-nya juga A dan B. Prodinya ya. Tapi kalau kampusnya A. Oh, kampusnya A, tapi prodinya ada yang A, ada yang B seperti itu. Berarti yang baru. Lulusannya banyak juga yang misalnya S1 ke S2 di kampus-kampus negeri juga enggak masalah ya? Oh, bisa. Iya. Enggak maksudnya enggak dipermasalahkan ijazahnya. Iya. Enggak. Ya contohnya yaitu kita dapat rekor Muri 2019 lulusan terbanyak kan, CPNS terbanyak dari UT. Kemudian ada yang lanjut ke S2 di kampus lain, itu enggak masalah karena memang ijazahnya tidak masalah terkait itu, bisa bersaing dengan yang lain intinya gitu. Karena kalau penomoran ijazah sendiri itu kan kita juga sama kayak PTN lain, jadi dari Dikti untuk penomoran ijazahnya. Udah pasti ijazahnya sah dan valid dan terakreditasi. Perlu diragukan kalau itu. Iya. Ada nggak di UT dosen UT misalnya yang merintis pendidikannya dari UT kemudian sampai menjadi pengajar kayak itu, ada nggak? Oh, dia dari UT. Ada di wilayah mana ya? Kalau nggak salah di UT pusat. Dia dulunya S1 di UT, S2-nya juga kayaknya. Sampai jadi pegawai UT juga. Tapi kan kalau itu kalau saya kira daftar PNS itu tuh rezeki masing-masing, nggak bisa dikejar apapun itu dari yang Maha Kuasa ya. Jadi dia keterima di UT pun juga melalui persaingan yang banyak gitu. Jadi dia juga berhasil sukses, kayaknya sudah S3 sekarang. Tadi Anda menyebut tahun 2019 mayoritas yang diterima CPNS adalah terbanyak dari UT kebanyakan. Iya. Dari itu, UT yang kita dapat rekor Muri loh. Iya. Kok sedikit-sedikit Muri ya, karena banyak ya. Bersama pendidikan keterima PGSD. Saya kan PGSD tapi dosen. Yang keterima jadi guru SD di wilayah-wilayah itu yang jadi gini, dulu kan ada RPL yang misal Mbak Anggi jurusan sastra S1, dia mau jadi guru SD seperti saya, dia kuliah di UT RPL itu hanya menempuh RPL itu kepanjangannya apa? RPL itu rekognisi pembelajaran lampau. Jadi dia yang di ACC Alikredit. Mata kuliah yang di ACC yang sama yang tidak ditempuh lagi, tidak akan ditempuh, yang baru tentang PGSD akan ditempuh itu 3 semester aja. 1,5 tahun dia dapat ijazah PGSD di UT. Itu yang dulu di FKIP apa baik. namanya, jurusan apa? Orang dari jurusan lain yang mau jadi guru dapat sertifikat mengajar itu apa namanya? Akta 4 itu ya. Akta 4 itu. Itu sama nggak? Beda. Oh beda. Ini ijazah PGSD, jadi dia punya 2 gelar dalam waktu. Jadi misal dia 3,5 tahun di UGM, ya. Di S1 kampus lain lah. Terus dia mau menempuh di UT itu 1,5 tahun ya, 3 semester. Jadi dalam waktu 5 tahun dia dapat 2 gelar kan. Nah itu banyak yang keterima dari ijazah itu. Dia PGSD dari UT, PG PAUD, dia bisa keterima CPNS. Itu datanya dari situ. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk khawatir masuk ke UT. Benar. Tadi berapa biayanya
paling Nah. satu koma berapa? Pendaftaran 1,3. dulu, Oh, pendaftaran. Oh, ada pendaftaran ya? Ada, kalau biaya pendaftaran ada. Pendaftarannya tuh murah sekali. Hanya dengan 100.000 itu sudah bisa 100.000. daftar menjadi mahasiswa UT. Itu kalau daftar otomatis diterima atau ada peluang ditolak juga? Oh, kalau kita dari administrasi sih. Jadi selama berkas pendaftarannya itu sesuai, bisa diterima. Tapi kalau berkasnya ada yang nggak sesuai, otomatis kita gagalkan validasi dulu untuk diperbaiki. Jadi soal administrasi aja ya? Ijazahnya Hanya ada, ijazahnya, Iya. KTP. KTP dan sebagainya. Iya. Tapi tidak ada ujian untuk masuk, itu nggak ada ya? Untuk S1 nggak ada. Dan kita Seleksi menerima semua administrasi. kalangan ya, banyak mahasiswa disabilitas. Iya, Oke. disabilitas pun kita Tunarungu, juga tuna terima. apa namanya tunagrahita dan sebagainya itu bisa di UT. Ya, Tunawicara. Jadi sudah apa namanya accessible untuk mereka. Iya, Iya. iya. bisa. Bahkan kemarin yang sudah ini ya apa nggak ada tangan dan kaki itu juga lulus dari UT. Wah. Jadi 100.000 kemudian pasti diterima. Diterima. Kemudian Untuk kuliahnya hanya 1,3. 1,3 1,3. selama 1 Iya, semester ya. nggak ada uang gedung, uang pangkal, uang apa itu ya. Kan pilihan ya. Jadi kita menyediakan 2 macam, bisa ambil paket, bisa satunya non paket. Kalau paket kan 1,3 itu tadi Iya, udah all in oke, ya. iya. Sama satu lagi Apa itu buku ada, itu? Udah dapat Udah buku langsung loh. dapat buku. Ya udah Modul komplit lah semuanya. gitu. Udah komplit. Sama satu lagi itu yang non paket. Dimana kalau non paket itu mahasiswa bisa mengambil SKS sesuai keinginannya. Misalnya Sesuai uang yang dipunya, dimiliki ya, ya. waktu yang dipunya juga. Kalau Oh. pas kerjaan loadnya baru banyak ya ambilnya nggak usah. Tapi jangan bilang punya uang 10.000 ya. satu Itu SKS nggak berapa? bisa. Satu SKS berapa? 35.000 36 sampai berapa? 35 itu untuk yang D3, 36.000 S1. Saya punya Jangan sampai misalnya 70.000. Wah, ambil 2 SKS aja. Kan nggak ada mata kuliah 1 SKS ya, minimal 2. Dua, Makanya ya, tadi ya. saya bilang 150 lah ya. 150. Minimal punya uang itu untuk 1 mata kuliah. Bisa kuliah di UT. Oh iya. Per iya. semester kan, misal Iya. ngambil non sipas, saya nggak ada duit bu, 150.000 aja selama 6 bulan tuh ngumpulin 150.000 aja, bisa registrasi aja, kan nggak ada DO. Kalau misalnya tidak registrasi berarti dianggap Cuti. Cuti, otomatis ya? Otomatis. Jadi kalau Tapi mau kan lanjut tinggal regis tinggal aja. regis aja ya. Nggak perlu kalau univ lain kan ada yang harus bayar, tetap bayar ya. Yang Bang? ditinggal betul. tadi ya. Kecuali kalau dia ngajukan cuti, enggak diperhitungkan. Tapi kalau nggak ngasih tahu, biasanya akan argo jalan terus. Nah, itu Iya. kalau di kita enggak sih. Enggak gitu. Jadi nanti kalau mau lanjut tinggal dibayarkan sesuai Iya. yang dia regis aja. Saat mau lanjut Kita itu gitu. misinya jangan sampai merugikan mahasiswa, udah itu. Makanya banyak yang kuliah di UT. Ayo, Kuliah apa di UT ya? sosial. Awas ya. Tapi sebenarnya saya ingin dengarnya adalah Mbak Anggi atau Mbak Sisil juga kuliah di UT nih. Wah, itu. Nah, ini Mbak Kuliahnya Anggi ya, yang tugasnya. S2 Karena kan UT itu. kalau S3 di UT cuma ada 2 jurusan sekarang ya. Ini masih baru. berdua, yang jurusan saya belum ada nih. Yang S3 apa PGSD. ada ya? S3 itu administrasi publik sama manajemen. 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 Doktoralnya itu. Pendidikan S3? Belum. Oh, belum ada. Kita lagi pengajuan banyak ini untuk menambah prodi ya. Gitu. Ada berapa prodi total? Total kalau S1 40, S2 berapa ya? 10 apa 12 ya? Iya, Sekitar segitu, ke S3 2. Ya. S3 2. Berarti berapa ya? 14 tambah 40 ya, 50. S3 berapa? SPP-nya? SPP-nya kita sepil ya, 12,5 juta. 12,5 ya. Tidak ada S2 DO juga ya? S2. Doktoral kan Doktoral tadi? Iya. kan S3, kalau S2 8,5. Dan tidak ada DO ya? Enggak, cuman kita ini apa kalau beda ya? Kalau S2, S3 ada tes tertulis. Oh, ada tes tulis Bedanya ya. sama Ya. S1 ya. Tapi seleksi. tidak ada Ada DO. seleksinya. Berapa lama? Kalau itu biasanya kita panggil. Kenapa berhenti atau ini? Kita masih dorong untuk lanjut sih. Kalau itu. Kalau di Misalkan S2, berhenti S3. 1 semester atau seharusnya ini masih kita edukasi. Kan berbeda nih, udah Ya. levelnya tinggi masa mau DO ya. gitu. Iya, oke. Wah, menarik. Iya. Tidak ada alasan untuk tidak memilih Iya, Iya. UT. itu ya, UT ya. Iya.
Terus juga dari pendaftaran Kemudahannya kita itu. fleksibel loh. Pendaftarannya nggak harus datang ke kantor. Kita kan Di rumah daftarnya sambil online rebahan. juga. Kan banyak kaum rebahan kan sekarang. Kuliah sambil rebahan juga bisa Iya. ya. Bisa banget. Bisa banget. Ada mahasiswa, saya nggak punya laptop Bu, ternyata saya testimoni ya, saya bisa. Jadi ngerjakan lewat HP. Oh bisa. Ya, saya sampai wow luar biasa. Kadang kan kayak gitu ya, harus pinjam komputernya atau minimal PC di rumah atau komputer atau laptop lah. Dia bisa ngerjakan lewat ini HP. Oh jadi. Udah canggih sekarang. Jadi LMS-nya itu accessible untuk HP juga ya. Iya bisa. Jadi misalnya ngetik di HP nih pakai ini aplikasi apa, terus nanti jadiin PDF di upload tugasnya gitu. Oh gitu bisa ya. Ya banyak HP yang sudah bagus untuk itu ya. Untuk itu support itu. Wah menarik nih. Ujian kalau nggak bisa datang, nah ini tambahan lagi. Ujiannya pakai Ujiannya nggak perlu repot ya. Jadi online ini di rumah nih. Ini misal aku di dalam suatu kamar, nanti aku ada kamera ya. Kemudian ada laptop yang untuk mengerjakan, ada kamera dari belakang. Nanti diawasi oleh kita, oleh pengawas sama ICT, nanti langsung keluar nilainya masuk aplikasi kan. Kita daftarin terus keluar nilainya. Jadi dari rumah bisa. Kemudian ini mulai semester depan sudah teruji ya. Sudah beberapa UT daerah juga menggunakan yang ngawasi tidak lagi manusia seperti kita. Jadi ketika masuk ujian yang ngawasi AI sudah langsung otomatis ada kecurangan tindak ini nggak bisa di situ. Jadi dia otomatis sendiri ngerjakan, nanti komunikasinya lewat ini aja. Saya cara masuknya gimana gitu. Otomatis nanti nilainya muncul. Kalau ujiannya tadi ada kamera itu di kanan, kiri, belakang. Dari belakang. Belakang sih biasanya. Jadi ada berapa kamera depannya, dibutuhkan? Depan dua depan sama belakang. Maksudnya depannya itu pakai laptop ya. Oke. Satunya HP. Pakai Microsoft Teams. Ya, ujiannya suaranya dihidupkan, videonya dihidupkan, kita yang ngawasi. Kalau belakang pakai HP. Ya, itu remote proctoring namanya. Ujiannya dan yang di belakang harus terhubung dengan ini juga. Iya, terhubung dengan Teams-nya tadi. Timnya itu ya. Kan untuk kita awasi. Oke, jadi itu untuk mencegah peluang kecurangan. Karena kan dia kan melaksanakan di masing-masing ya lokasinya. Dari rumah. Kalau ada kasus nggak pernah mahasiswa curang pakai joki misalnya? Ya itu kan kalau kita ketemu ya mahasiswa ada joki yang datang adalah anak buahnya, yang bosnya lagi pergi. Oh gitu. Anak buahnya cuman kan ketahuan. Terus karena kontrol kita memang ketat. Jadi setiap mau ujian itu kan ada identitas ya yang kita mintakan. Kita cocokkan dengan wajahnya, identitas KTP, identitas yang ada fotonya kita sesuaikan. Sekarang kalau pakai AI bisa kan kita harus deteksi wajah kan ya. Kita daftarkan dulu dia KTP-nya dan semua sebelum ujian kan daftarkan dulu fotonya. Bahkan kalau fotonya memang pakai kacamata, ya dia nanti fotonya harus kacamata. Ketika mengerjakan harus kacamata karena yang diambil kan retina. Kalau nggak pakai kacamata, kalau nggak cocok pakai kacamata kan nggak bisa. Itu sedang dalam perbaikan ya, itu kelemahannya. Jadi harus pakai kacamata, yang didaftarkan ya harus aksesorisnya sama pakai kacamata. Oke. Gitu. Dan sudah makin teknologinya canggih kan UT kan. Jangan salah pilih kampus yang lain ya. Jadi universitas teknologi dong. Oke, Mbak Sisil, Mbak Anggi, makasih banget hadir dalam obrolan menarik ya tentang UT. Yang mungkin tidak banyak yang tahu tentang UT. Taunya UT itu hanya untuk orang yang sudah kerja, biasanya para guru yang pengen naik golongan dan sebagainya. Padahal kan ada banyak hal yang menarik. Fresh graduate juga banyak. Kemudian teknologi juga sangat fleksibel seperti itu ya. Betul. Ya semoga bermanfaat bagi Sobat Esfos. Sehingga tidak ada alasan lagi orang menyebut bahwa kuliah itu scam ya. Penipuan loh. Wow, faktanya dia melalui proses panjang loh untuk mendapatkan ijazah. Iya. Oke, makasih Mbak Sisil, Mbak Anggi dan Sobat Esfos. Demikian obrolan kita dengan dua tamu dari UT Surakarta. Semoga bermanfaat, dan pendidikan adalah sesuatu yang penting bagi kita untuk
ya dengan pendidikan banyak hal yang bisa kita lakukan. Memutus rantai kemiskinan, bisa membuka wawasan, mindset dan sebagainya. Dan saya Sipola Arifin undur diri dan kita akan ketemu lagi dengan topik dan tamu yang berbeda. Terima kasih. Sampai jumpa. Atur nuwun. Atur Mbak. suwun. Nggih. Terima kasih juga. Dadah.